suatu pagi yang dingin di perairan Laut Irlandia, seorang nelayan bernama Sirkus sedang menjala ikan. Seperti biasa, laut tampak tenang, hingga tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi saat ia menarik jaringnya ke atas perahu. Ia terkejut melihat tubuh seorang wanita tersangkut di dalamnya. Dengan panik, Sirkus segera mengangkat wanita itu ke atas perahu. Tubuhnya dingin dan tak bergerak. Tanpa membuang waktu, ia langsung memberinya napas buatan. Beberapa detik menegangkan berlalu sampai akhirnya wanita itu tersentak dan mulai bernapas kembali. Wanita itu bangun dengan kondisi syok terengah-engah dan kebingungan. Ia sendiri tidak percaya bahwa dirinya masih hidup. Ketika Sirkus hendak menelepon bantuan agar wanita itu dibawa ke rumah sakit, wanita tersebut langsung menolak dengan tegas. Ia mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan tidak ingin bertemu siapapun. Merasa heran, Sirkus mencoba menanyakan namanya. Namun yang lebih mengejutkan, wanita itu bahkan tidak mengingat siapa dirinya sendiri. Walaupun situasinya terasa sangat aneh, Sirkus tetap menuruti permintaannya. Ia lalu membawa wanita misterius itu ke sebuah rumah kosong milik almarhum ibunya agar ia bisa beristirahat sementara. Karena masih memiliki urusan lain, Sirkus terpaksa meninggalkannya di sana sendirian. Setelah itu, Sirkus pergi ke rumah mantan istrinya, Maura, untuk menjemput putri mereka, Annie. Annie sedang berjuang melawan penyakit gagal ginjal dan harus rutin menjalani terapi cuci darah. Saat menunggu proses analisis selesai, Sirkus mencoba menghibur putrinya dengan sebuah dongeng. Ia mulai bercerita tentang seorang nelayan yang suatu hari menemukan seorang wanita misterius di dalam jaring ikannya. Namun tanpa ia sadari, cerita itu sebenarnya bukan sekadar dongeng, melainkan sesuatu yang benar-benar terjadi. Setelah terapi selesai, hari itu Annie mendapat kabar yang membuatnya sangat bahagia. Pihak rumah sakit memberinya pinjaman sebuah kursi roda elektrik. Annie tampak sangat senang mencoba kursi roda barunya itu. Wajahnya kembali ceria setelah lama harus menahan sakit. Melihat putrinya tersenyum, Sirkus pun merasa lega. Ia kemudian mengantar Annie pulang ke rumah Maura di sana. Ia kembali bertemu dengan pacar Maura yang bernama Alex. Meskipun Maura dan Alex dikenal sering mabuk-mabukan, mereka tetap menunjukkan kepedulian terhadap Annie. Mereka berusaha membuat Annie merasa nyaman di rumah. Keesokan paginya, Sirkus kembali pergi ke laut untuk menangkap ikan seperti biasanya. Namun ketika ia melihat ke arah pantai, ia terkejut wanita misterius yang ia temukan kemarin ternyata masih ada di sana. Sirkus bahkan sempat berpikir bahwa kejadian kemarin hanyalah mimpi aneh. Tetapi kini wanita itu benar-benar berdiri di hadapannya. Wanita itu kemudian meminta ikut melaut bersama Sirkus. Awalnya Sirkus ragu, tapi ia juga tidak tega meninggalkannya sendirian di rumah kosong. Akhirnya ia mengajak wanita itu ikut ke perahunya. Di tengah perjalanan, Sirkus kembali menanyakan apakah wanita itu sudah mengingat namanya. Wanita itu akhirnya menjawab bahwa namanya adalah Ounin. Ia mengatakan bahwa arti namanya adalah gadis yang berasal dari lautan. Saat mulai memeriksa perangkap lobster miliknya, Sirkus kecewa karena banyak perangkap yang kosong, hampir tidak ada hasil tangkapan sama sekali. Namun tiba-tiba, Ounin mulai menyanyikan sebuah lagu yang sangat indah. Suaranya lembut dan bergema hingga ke tengah lautan. Tak lama kemudian, saat Sirkus kembali mengangkat perangkapnya, ia langsung terkejut. Kali ini perangkap itu dipenuhi lobster besar. Satu demi satu perangkap yang ia angkat ternyata berisi banyak lobster. Sirkus tidak percaya dengan apa yang ia lihat, seolah-olah nyanyian Ounin barusan telah memanggil semua lobster dari dasar laut. Walaupun hasil tangkapannya luar biasa hari itu, Sirkus masih sulit mempercayai bahwa semua itu terjadi karena suara nyanyian wanita misterius tersebut. Sirkus kemudian mengajak Ounin pergi ke kota untuk menjual lobster hasil tangkapannya. Namun Ounin langsung menolak. Ia mengatakan tidak ingin bertemu dengan siapapun selain Sirkus. Akhirnya, Sirkus pergi sendiri ke kota. Hari itu, ia mendapatkan uang yang jauh lebih banyak dari biasanya karena hasil tangkapannya sangat melimpah. Merasa sangat berterima kasih kepada Ounin, Sirkus pun pergi ke sebuah toko pakaian wanita. Ia membeli beberapa pakaian sebagai hadiah untuk Ounin. Setelah itu, Sirkus menjemput Annie di sekolah.
salah. Saat hendak pulang, Annie justru menantang ayahnya untuk balapan menggunakan kursi roda elektrik barunya. Dengan penuh semangat, Annie melaju cepat di jalan, membuat Sirkus hanya bisa tertawa melihat tingkah putrinya. Di perjalanan pulang, Annie kembali meminta ayahnya melanjutkan cerita dongeng yang kemarin. Menurut Annie, wanita misterius dalam cerita itu mungkin adalah Selkie, makhluk mitologi dari laut. Konon, Selkie adalah anjing laut yang bisa berubah menjadi manusia ketika berada di darat. Setelah sampai di rumah, Annie masih memikirkan cerita itu. Ia mulai curiga bahwa dongeng yang diceritakan ayahnya sebenarnya bukan sekadar cerita, tetapi kisah nyata yang sedang terjadi. Rasa penasaran membuat Annie diam-diam mengikuti mobil ayahnya. Ia melihat mobil Sirkus berhenti di rumah neneknya yang sudah lama kosong. Ternyata Sirkus datang menemui Onin. Ia membawakan makanan serta pakaian yang tadi ia beli di toko sebagai hadiah. Onin terlihat sangat senang. Ia berterima kasih atas kebaikan hati Sirkus. Lalu tiba-tiba mencium pipinya Sirkus, langsung salah tingkah dan terlihat sangat malu. Setelah itu ia pun pamit pergi di sisi lain. Annie semakin yakin bahwa ayahnya sedang menyembunyikan sesuatu karena penasaran. Ia pergi ke perpustakaan dan meminjam banyak buku tentang legenda Selkie, makhluk laut yang bisa berubah menjadi manusia. Sementara itu di hari yang sama, Sirkus juga merasa bingung dengan semua yang terjadi. Ia akhirnya pergi ke gereja untuk menemui seorang pastor di sana. Sirkus menceritakan tentang wanita misterius yang ia temukan di laut tanpa benar-benar tahu siapa atau apa sebenarnya wanita itu. Keesokan harinya, Annie kembali pergi ke rumah neneknya yang sudah lama kosong. Rasa penasarannya semakin besar karena ia yakin ayahnya menyembunyikan sesuatu. Dari kejauhan, Annie melihat seseorang sedang berenang di laut dekat rumah itu. Ketika sosok itu keluar dari air, Annie terkejut karena ternyata itu adalah Onin. Di saat yang sama, Onin juga kaget melihat seorang anak kecil tiba-tiba sudah berdiri di hadapannya. Dengan penuh percaya diri, Annie mulai berbicara menggunakan pengetahuan dari buku-buku yang ia baca di perpustakaan. Annie langsung mengatakan bahwa Onin bukan manusia biasa, melainkan Selkie, makhluk laut yang bisa berubah menjadi manusia. Mereka akhirnya saling berkenalan, namun Onin terlihat bingung dengan semua yang Annie katakan. Seolah-olah Annie tahu banyak hal tentang dirinya. Annie kemudian mencoba memahami alasan sebenarnya mengapa Onin berada di daratan dan tidak kembali ke laut. Onin akhirnya mengakui bahwa ia kehilangan mantai lautnya, benda yang sangat penting bagi Selkie untuk kembali ke dunia. Karena itulah ia terjebak hidup di daratan. Saat Annie hendak pulang, Onin dengan hangat memberikan kecupan di pipi Annie sebagai tanda terima kasih. Sejak saat itu, hubungan mereka mulai terasa dekat seperti teman. Namun di sore hari, cerita mulai berubah menjadi misterius. Di kota, terlihat seorang pria asing yang tampak sedang mencari sesuatu. Ia berjalan menyusuri beberapa tempat seolah sedang memburu sesuatu yang berharga. Keesokan harinya, saat Onin sedang berjemur di dekat pantai, Sirkus datang lagi untuk mengajaknya pergi melaut. Mereka pun kembali berlayar bersama untuk menangkap ikan. Kali ini, Onin bahkan membantu Sirkus dengan memegang kemudi kapal. Namun tiba-tiba sebuah kapal pengawas kelautan melintas di dekat. Mereka Onin langsung ketakutan dan buru-buru bersembunyi agar tidak terlihat oleh orang lain. Setelah kapal pengawas pergi, Onin kembali mengemudikan kapal. Kali ini, ia mengendalikan kemudi menggunakan kaki mulusnya. Sirkus yang melihat itu langsung salah fokus. Ia tampak gugup dan sedikit malu karena tidak sengaja memperhatikan Onin terlalu lama. Keesokan paginya, Annie diam-diam kembali menemui Onin. Ketika mengetahui Annie tidak bisa berenang, Onin dengan sabar mengajarinya berenang di laut. Namun saat mereka sudah berada di dalam air, tiba-tiba Onin terlihat panik. Ia seperti melihat sesuatu di dasar laut. Onin menyelam sebentar dan kembali dengan membawa sebuah benda. Ia tampak sangat terkejut. Annie langsung menyadari apa benda itu. Menurut buku yang ia baca, itu adalah mantel hewan laut milik Selkie. Annie menjelaskan bahwa jika mantel itu dikubur di tanah, Selkie bisa tinggal di daratan selama 7 tahun sebelum kembali ke laut. Onin pun mengikuti saran Annie. Mereka bersama-sama mengubur mantel itu di halaman rumah nenek Annie, tepat di taman bunga yang sudah lama terbengkalai. Sebelum berpisah, Onin meminta Annie untuk merahasiakan hal tersebut. Di hari yang sama, Sirkus mengajak mereka berdua menghadiri festival di kota. Dalam perjalanan menggunakan kapal, Annie kembali menceritakan legenda Selkie kepada ayahnya. Ia bahkan meminta Onin untuk mengakui bahwa dirinya sebenarnya
sebenarnya adalah makhluk laut itu. Namun dengan tegas, Onin menyangkalnya. Di festival tersebut, pria asing yang kemarin terlihat kembali muncul. Ia terus mencari wanita yang ia lihat sebelumnya saat keramaian festival berlangsung. Dengan sengaja, Annie melaju kencang menggunakan kursi rodanya, lalu menjatuhkan dirinya ke laut. Onin langsung panik dan melompat untuk menyelamatkannya. Sirkus yang melihat kejadian itu juga ikut berlari dan menyusul mereka. Akhirnya, Annie berhasil diselamatkan. Tubuhnya menggigil kedinginan, namun ia mengatakan sesuatu yang membuat sirkus terdiam. Menurut Annie, Onin bisa bernapas di dalam air. Onin sendiri tidak menyangka Annie berani melakukan hal sejauh itu hanya untuk membuktikan kebenarannya. Setelah kejadian itu, sirkus mengantar Annie pulang ke rumah Maura. Ia mengatakan kepada Maura bahwa Annie terjatuh karena mengejar seekor bebek. Setelah itu, sirkus mengantar Onin kembali ke rumah ibunya yang kosong. Di sana, sirkus mulai bercerita tentang masa lalunya. Ia mengaku dulu adalah seorang pecandu alkohol. Kebiasaan buruk itu membuat hidupnya berantakan, hingga ia sempat kehilangan hak asuh atas Annie. Namun penyakit yang diderita Annie membuatnya sadar dan berusaha berubah menjadi ayah yang lebih baik. Malam itu, suasana di antara mereka terasa berbeda. Kecantikan dan kehangatan Onin membuat sirkus tidak mampu menahan perasaannya lagi. Tidak bisa menahan aura kecantikan Onin, hingga akhirnya mereka melakukan adu mekanik bersama. Onin mulai merasakan kebahagiaan sejak mengenal sirkus. Suatu malam saat hujan turun deras, ia keluar rumah dan membiarkan tubuhnya basah oleh air hujan. Seolah menikmati kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keesokan harinya, sirkus kembali pergi ke gereja untuk menemui pastor. Ia melanjutkan ceritanya tentang wanita misterius yang ia temukan di laut. Dengan jujur, sirkus mengaku bahwa ia mulai takut kehilangan wanita itu. Namun saat ia keluar dari gereja, tiba-tiba pria asing yang kemarin muncul sudah berdiri di depannya. Pria itu menanyakan tentang wanita yang ada di kapal sirkus. Tanpa berpikir panjang, sirkus hanya menjawab bahwa wanita itu adalah pembawa keberuntungan dalam hidupnya. Mendengar jawaban itu, pria asing tersebut langsung pergi begitu saja. Di hari yang sama, sirkus kembali menemani Annie menjalani terapi cuci darah di rumah sakit. Setelah selesai, mereka pulang ke rumah. Namun ternyata Maura tidak ada di sana. Annie mengatakan bahwa ia tahu di mana ibunya berada. Mereka pun pergi ke sebuah bar. Di sana, Maura sedang bersama pacarnya, Alex. Keduanya tampak sibuk bermain biliar sambil minum-minum. Sirkus mencoba meminta agar Annie bisa tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Namun Maura menolak, bahkan dengan nada mengejek. Ia menyuruh sirkus pulang saja dan kembali menemui putri duyungnya. Walau situasinya tidak nyaman, Annie mencoba menenangkan ayahnya. Maura yang sedang mabuk mengemudi pulang bersama Alex. Beruntung, Annie duduk dengan aman menggunakan sabuk pengaman. Namun secara tiba-tiba, mobil mereka menabrak mobil pria asing tersebut. Benturan keras membuat mobil Maura kehilangan kendali dan menghantam pembatas jalan. Alex yang tidak menggunakan sabuk pengaman terlempar keluar dari kaca mobil dan tewas seketika di tempat. Sirkus kemudian mengajak Onin pergi ke kota. Namun, di tengah perjalanan, mobilnya tiba-tiba melambat ketika ia melihat kerumunan orang di pinggir jalan. Ternyata telah terjadi kecelakaan besar. Saat sirkus melihat lebih dekat, jantungnya langsung terasa berhenti. Mobil yang hancur di sana adalah mobil milik Maura. Dengan panik, sirkus langsung berlari menuju lokasi kecelakaan sambil memanggil nama Annie. Onin yang ikut melihat kejadian itu juga tampak sangat syok. Untungnya, di tempat itu ada seorang pastor yang kebetulan berada di lokasi kejadian. Ia mencoba menenangkan sirkus dan mengatakan bahwa Annie selamat dari kecelakaan tersebut. Mendengar kabar itu, sirkus langsung bergegas menuju rumah sakit. Sesampainya di sana, dokter memberikan kabar yang sangat penting. Kondisi Annie memburuk dan ia harus segera menjalani operasi transplantasi ginjal. Namun secara mengejutkan, ada kabar lain yang tidak terduga. Alex, yang meninggal dalam kecelakaan itu, ternyata memiliki kartu donor organ. Setelah diperiksa, ginjalnya ternyata memiliki kecocokan dengan tubuh Annie. Artinya, Annie bisa segera menjalani transplantasi ginjal. Di rumah sakit itu juga, secara tidak sengaja, Onin bertemu dengan pria asing yang selama ini mencarinya. Pria itu juga sedang mendapatkan perawatan karena kecelakaan tadi. Dengan ragu, Onin akhirnya memberanikan diri menemui pria tersebut. Pria itu langsung meminta Onin untuk pulang bersamanya. Namun, dengan tegas, Onin menolak. Ia mengatakan bahwa pria itu tidak perlu lagi mengganggu kehidupannya. Ia ingin menjalani hidupnya sendiri sekarang.
Malam itu, operasi transplantasi berjalan dengan lancar. Annie akhirnya berhasil melewati operasi dan sembuh dari penyakit gagal ginjal yang selama ini dideritanya. Sirkus sangat terharu. Ia tidak menyangka bahwa permohonan yang pernah diucapkan Onin seakan benar-benar menjadi kenyataan. Keesokan harinya, Sirkus menemani Maura menaburkan abu kremasi Alex ke laut. Setelah semua yang terjadi, Maura akhirnya memberi izin kepada Sirkus agar Annie bisa tinggal bersamanya. Namun, ada satu syarat, Onin tidak boleh lagi berada di dekat mereka. Setelah itu, Maura mengajak Sirkus minum di bar. Awalnya Sirkus menolak, tetapi Maura terus memaksa dengan alasan untuk menghormati pemakaman Alex. Akhirnya, Sirkus ikut minum bersamanya. Namun malam itu menjadi kesalahan besar. Candunya terhadap alkohol kembali kambuh. Dalam keadaan mabuk, Sirkus pergi menemui Onin yang sementara tinggal di kapal miliknya karena masih takut dikejar pria asing itu. Tanpa banyak bicara, Sirkus langsung menyalakan kapal dan membawa Onin ke sebuah pulau mercusuar, tempat di mana banyak anjing laut berkumpul. Ia berpikir di tempat itu Onin akan lebih aman. Namun, ketika mereka sampai di sana, suasana menjadi aneh. Saat Onin sedang duduk termenung di pantai, Sirkus yang masih mabuk diam-diam kembali ke kapalnya, lalu pergi meninggalkan pulau itu. Onin baru menyadari ketika kapal itu sudah menjauh. Dengan panik, ia berlari mengejar sambil memanggil Sirkus. Namun, dari kejauhan, Sirkus hanya berkata bahwa manusia dan Selkie tidak bisa hidup bersama. Mendengar itu, Onin hanya bisa menangis. Ia tidak menyangka Sirkus akan meninggalkannya sendirian di pulau itu. Saat malam tiba, Onin perlahan melepas mantel dan sepatunya. Setelah itu, ia berjalan menuju laut lalu berenang meninggalkan pulau tersebut. Sementara itu, Sirkus kembali menjemput Annie dari rumah sakit dan membawanya ke rumah. Ketika Annie menanyakan keberadaan Onin, Sirkus hanya mengatakan bahwa Onin pergi untuk sementara waktu. Namun, Annie yakin Onin pasti akan kembali karena menurutnya Onin telah meninggalkan sesuatu di daratan. Keesokan paginya, Annie sedang menonton televisi. Tanpa sengaja, ia mengganti saluran dan menemukan seorang penyanyi yang sedang menyanyikan sebuah lagu. Sirkus langsung terkejut. Lagu itu sama persis dengan lagu yang dulu sering dinyanyikan Onin di kapal. Saat itulah Sirkus akhirnya menyadari sesuatu. Lagu itu ternyata lagu milik seorang penyanyi manusia. Artinya, Onin kemungkinan besar bukanlah Selkie, seperti yang selama ini ia pikirkan. Menyadari kesalahannya, Sirkus langsung bergegas kembali ke pulau mercusuar. Ia berlari menyusuri pantai sambil memanggil nama Onin, berharap wanita itu masih berada di sana. Namun ia tidak menemukannya. Tiba-tiba, Sirkus melihat mantel dan sepatu milik Onin tergeletak di atas bebatuan. Dan dari kejauhan, ia melihat sosok Onin berada di pulau kecil di seberang sana. Tanpa berpikir panjang, Sirkus langsung bergegas menuju pulau itu untuk menemui Onin. Akhirnya Sirkus menemukan Onin terbaring kedinginan di tepi pantai. Ia segera memberikan jaket dan memeluknya agar tubuhnya hangat, lalu meminta Onin mengatakan siapa dirinya sebenarnya. Dengan berat hati, Onin akhirnya mengungkap rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Ia ternyata bukan makhluk laut seperti yang dipercaya Annie, melainkan seorang kurir narkoboy dari Rumania. Beberapa waktu lalu, ia berada di sebuah perahu kecil bersama rekannya, Vladik, membawa 1 kilogram heroin yang disembunyikan di dalam tas. Ketika polisi pantai tiba-tiba muncul, Vladik yang tidak bisa berenang memaksa Onin menyelam sambil membawa tas itu. Ombak laut Irlandia yang ganas hampir merenggut nyawanya. Sampai akhirnya ia tertangkap oleh jaring ikan milik Sirkus yang tanpa sengaja menyelamatkannya. Namun, masalah belum berakhir. Saat mereka kembali ke rumah, ternyata Vladik sudah menunggu dan bahkan mengancam Annie. Ia menuntut Onin mengembalikan narkoboy tersebut. Demi menyelamatkan Annie dan Sirkus, Onin menunjukkan tempat heroin itu dikubur. Tetapi saat digali, tas itu sudah tidak ada karena Annie diam-diam memindahkannya. Petunjuk terakhir membawa mereka ke laut, tepatnya di sebuah perangkap lobster. Saat Vladik mencoba mengambil tas itu, Onin memanfaatkan fakta bahwa pria itu tidak bisa berenang. Sebuah dorongan kecil membuat Vladik jatuh ke laut dan ia tenggelam saat berusaha merebut kembali narkoboy tersebut. Tak lama kemudian, polisi datang dan menangkap penjahat yang tersisa, termasuk membawa Onin untuk dimintai keterangan.
keterangan. Keesokan harinya, sirkus mengetahui bahwa Onin akan dideportasi dari Irlandia. Namun, ada satu cara agar ia bisa tetap tinggal menjadi warga negara Irlandia. Tanpa ragu, sirkus memutuskan untuk menikahinya. Di akhir cerita, Annie membantu Onin mengenakan gaun pengantin. Sirkus datang menjemput mereka, lalu bersama-sama menuju gereja. Dari pertemuan yang tak terduga di laut, mereka akhirnya menjadi sebuah keluarga yang hidup bahagia. Gimana ngap? Filmnya sangat-sangat mengoninkan bukan? Kalau kalian suka, jangan lupa subrek, biar nggak ketinggalan video terbaru, ngap.